Selamat siang Pak Cahyo dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 2. Nama saya Natasha, absen 28. Saya Beatrice, absen 5. Nama saya Cynthia, nomor absen 9. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang proyek akhir pelajaran informatika kelas 11 kami mengenai pembuatan dashboard. Overview dari proyek informatika kami adalah pembuatan dashboard yang dimulai dari progress bar, login, kemudian dashboard yang berisi menu seperti media player, video player, kalkulator, dan juga stopwatch. Bahasa pemrograman yang kami gunakan adalah Python, dan juga aplikasi yang kami gunakan adalah IDLE dan juga menggunakan website yaitu rfl.it. Saat kami membuat proyek ini, ada beberapa kendala yang kami dapatkan. Kendala yang pertama, laptop yang kami gunakan kurang memadai, karena kami semua menggunakan laptop yang tidak memiliki sistem Windows. Lalu kendala yang kedua adalah pada saat kami mengerjakan bagian kami masing-masing. Kami mengerjakan bagian kami secara terpisah sehingga kami kesulitan menggabungkan pekerjaan yang sudah kami buat menjadi. Dari beberapa kendala yang kami miliki, kami menggunakan 3 solusi. Yang pertama, yaitu mencari pinjaman laptop milik anggota keluarga lainnya yang memiliki sistem Windows sehingga dapat memadai untuk mendownload aplikasi-aplikasi yang kami butuhkan. Lalu yang kedua, kami juga menggunakan aplikasi RAP-IT untuk menjadi wadah sementara coding yang akan kami buat. Lalu yang ketiga, setelah kami membuat coding milik kami di RAP-IT, kami meminta bantuan teman kami untuk mencoba program yang kami buat, sehingga kami tahu apakah program yang kami buat sudah betul atau belum dan dapat bekerja dengan baik. Alasan kami menggunakan website rfl.it adalah karena kami bertiga tidak menggunakan laptop atau device yang berbasis Windows, melainkan kami menggunakan macOS yang dibuat oleh Apple. Oleh karena itu, ada beberapa perbedaan tampilan untuk program yang kami hasilkan dengan teman-teman kami yang menggunakan Windows. Selain itu, ada juga beberapa external package Python yang sangat sulit untuk di-download di macOS seperti OpenCV dan juga Pygame. Oleh karena itu, kami menggunakan website rfl.it untuk mencoba melihat dan juga merealisasikan tampilan program seperti teman-teman kami yang ada di Windows. Namun beberapa saat website ini juga mengalami kekurangan atau error karena kadang-kadang membutuhkan waktu yang sangat panjang, terutama jika kami perlu mengunggah video yang ada di laptop kami ke dalam internet. Progress bar adalah sesuatu yang muncul saat sedang memproses suatu konten, seperti mendownload, upload, atau mentransfer file. Biasanya, progress bar ditunjukkan dalam bentuk loading. Login disebut juga logon atau sign in adalah istilah dalam hal keamanan komputer, yakni berupa proses pintu masuk bagi pengguna untuk mengakses sistem komputer. Login dimaksudkan untuk mengatur proses identifikasi. Proses login minimal terdiri dari username atau akun pengguna dan password untuk mendapatkan hak akses. Berikut adalah contohnya, yaitu usernya adalah kelompok 1 dan passwordnya adalah Beatrice, Cynthia, Natasha. Ada beberapa tombol yang digunakan untuk proses login. Yang pertama adalah tombol see keyword untuk melihat password, lalu tombol login untuk digunakan masuk ke dashboard, dan tombol cancel untuk membatalkan. Ketika password yang dimasukkan salah, seperti contohnya saya memasukkan titik di sini, maka dia akan menunjukkan tombol warning. Dashboard adalah sebuah tampilan visual dari informasi terpenting yang dibutuhkan untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Digabungkan dan diatur pada sebuah layar menjadi informasi yang dibutuhkan dan dapat dilihat secara sekilas. Biasanya, terdapat beberapa pilihan menu pada dashboard. Misalnya, kalkulator, share UD, media player, stopwatch, video player, dan close. Nah, setiap tombol-tombol tersebut diklik, maka kita akan langsung menuju menu masing-masing dari tombol-tombol tersebut. Kalkulator adalah alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu, tulisan error akan muncul jika ada kesalahan dalam pemasukan angka atau perintah perhitungan dalam kalkulator tersebut. Program ini kami gunakan Root sebagai sebuah media player, yaitu untuk memainkan file audio atau MP3. Tombol yang ada pada Root kami sendiri itu ada Open, Play, Next, Stop, dan Cancel. Open ini untuk membuka file, Play untuk memainkan file audio, Next itu untuk memainkan file yang selanjutnya, kemudian ada Stop untuk memberhentikan audio, Dan hapus untuk menghapus file. kemudian ada juga volume. Volume ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil volume dari audio yang diplay. Nah, untuk program Root ini kami menggunakan external package berupa Pygame. Stopwatch adalah alat yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang telah berlalu atau mengukur lamanya waktu yang dibutuhkan. Biasanya,
Pada stopwatch sendiri memiliki tombol stop yang berfungsi untuk memberhentikan stopwatch. Menu keempat pada dashboard kami adalah video player. Video player ini adalah menu untuk memainkan file berupa MP4 atau file audio dan juga visual. Berbeda dengan media player yang hanya bisa memainkan file audio saja. Untuk tombolnya ada 3, yaitu open, play, dan stop. Open itu untuk membuka dan memilih file, play untuk menjalankan file, dan juga stop untuk memberhentikan file. Untuk pada program kami, stop ini juga membuat keluar dari video yang telah dimainkan, jadi tidak bisa di-play kembali. Nah, untuk video player ini kami juga menggunakan external package berupa OpenCV. Terakhir, kami juga ada tombol CRUD atau menu CRUD, yaitu singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. Keempat poin ini merupakan fungsi-fungsi utama yang diimplementasikan dalam aplikasi database. Akronim dari CRUD sendiri mengidentifikasi semua fungsi utama yang melekat pada database relasional dan aplikasi yang digunakan untuk mengelolanya. Seperti pada contohnya yang kami gunakan adalah MySQL. Namun karena laptop kami bertiga tidak dapat digunakan untuk menjalankan fungsi program ini, maka kami meminta tolong salah satu teman kami untuk menjalankan program dari CRUD ini. Ketika CRUD ini dijalankan, maka akan keluar Windows petugas dan di sana kita bisa masukkan data, nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon anggota. Lalu data ini akan tersimpan di device masing-masing. Lalu yang terakhir adalah tombol close. Fungsi dari tombolnya ini adalah untuk keluar dari program dan dashboard. Jadi ketika kita memencet tombol close ini, maka kita akan keluar dari program yang sedang kita jalankan. Sekian presentasi dari kami mengenai proyek final informatika kami. Terima kasih.